Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kawan-kawanku. Hari ini saya sedang berada di salah satu gubuk yang ada di tengah kebun kawan-kawanku. Di balik berdirinya gubuk ini tersimpan cerita yang cukup menyentuh hati. Ada cerita di balik berdirinya gubuk ini kawan-kawanku. Dari sumber yang saya dapatkan beberapa hari yang lalu, saya mencoba mencari tahu tentang gubuk yang ada di tengah kebun ini kawan-kawanku. Dan informasi yang saya dapatkan, gubuk ini berdiri dari sebuah kejadian di mana seorang pria yang putus cinta tidak hanya satu tapi berkali-kali memilih mengasingkan diri di tengah kebun kawan-kawanku. Beliau mendirikan pondok atau rumah di tengah kebun untuk sekedar menenangkan pikirannya. Dari situlah beliau mencoba untuk hidup sederhana di gubuk kayu yang ada di tengah kebun ini kawan-kawanku. Hidup sendiri dengan cerita dan luka lama yang masih membekas kawan-kawanku. Namun untuk beberapa waktu beliau sudah tidak tinggal di tempat ini kawan-kawanku. Informasi terakhir, beliau pergi merantau untuk mencari penghasilan kawan-kawanku. Karena di sini jika mengandalkan hasil perkebunan tidak akan mencukupi kawan-kawanku. Jadi beliau pergi ke kota merantau untuk mencari penghasilan. Kita akan melihat kondisi rumah dari seorang pemuda yang berkali-kali dikhianati cintanya kawan-kawanku. Kisah tragis di balik berdirinya gubuk di tengah kebun ini kawan-kawanku. Gubuk yang terbuat dari kayu dan beratapkan seng dan asbes, adapun berdinding bambu juga kawan-kawanku. Namun sepertinya sudah lama ditinggal, kondisinya sudah tidak terurus dan tidak terawat. Sepertinya ini adalah tungku untuk beliau memasak. Jadi ini sangat sederhana kawan-kawanku. Di tengah kebun, sekelilingnya kebun. Walaupun ada perkampungan, namun agak jauh kawan-kawanku. Tidak ada akses listrik yang masuk.
di pondok kayu di tengah kebun ini kawan-kawanku. Saya ingin coba naik ke atas, namun sepertinya meragukan kawan-kawanku. Kayunya seperti sudah lapuk, sudah lama ditinggalkan, karena ini sepertinya kayu-kayu sebetan kawan-kawanku. Kita juga harus berhati-hati karena kondisinya sudah lama ditinggal kawan-kawanku. Sangat disayangkan, pondok yang cukup bagus namun ditinggalkan kawan-kawanku. Kita akan coba melihat di bagian sampingnya. Di sekelilingnya kebun dengan berbagai tanaman. Bambunya pun sudah lapuk. Sudah ada beberapa bagian yang lapuk kawan-kawanku. Masih terkunci dengan rapi. Sayang sekali ditinggalkan. Sepertinya ini cocok untuk bersantai kawan-kawanku. Namun tidak ada akses listrik yang masuk. Itu yang menjadi hal yang sangat menyulitkan kawan-kawanku. Beginilah kondisi dan keadaannya kawan-kawanku. Rumah gubuk sederhana di tengah kebun milik pemuda yang sakit hati oleh perjalanan cintanya.
Oke kawan-kawanku, cukup untuk perjalanan kita melihat gubuk pondok milik pemuda yang di tengah kebun ini. Kita hanya ingin melihat kondisi gubuknya kawan-kawanku, di balik cerita yang cukup miris, namun ada sejarah di baliknya kawan-kawanku. Kita akan melanjutkan perjalanan lagi, melihat kampung yang ada di ujung sebelah sana kawan-kawanku. Semoga kita bisa menikmati suasana pedesaan yang ada di kampung terpencil di pelosok-pelosok desa kawan-kawanku. Ikuti perjalanan kami, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.